Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dina Paramita dengan NIM A1M220091. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis daripada turn taking. Seperti diketahui, turn taking adalah suatu percakapan atau conversation yang dilakukan antara satu atau dua orang secara bergantian. Di sini ada jenis-jenis daripada turn taking sendiri. Yang pertama ada jenis pasangan kedekatan. Nah, pasangan kedekatan ini adalah ketika masing-masing dari dua speaker memiliki satu giliran pada satu waktu. Nah, ini adalah urutan dari dua ucapan yang berhubungan oleh dua pembicara yang berbeda. Giliran kedua adalah respon dari orang pertama. Nah, contohnya seperti apakah Anda suka tea Anda? Kemudian seseorang menjawab, ya tentu saja, terima kasih. Nah, itu merupakan urutan dari dua ucapan yang berhubungan oleh dua pembicara yang berbeda. Nah, kemudian ada seks mengusulkan bahwa pasangan kedekatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka adalah dua ucapan panjang, pidato produksi oleh pembicara yang berbeda, pidato diurutkan, sedangkan yang pertama harus menjadi bagian dari pasangan pertama. Kemudian pernyataan terkait, kemudian pasangan pertama sering kali memilih pembicara berikutnya dan tindakan selanjutnya. Kemudian dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Kemudian ada seperti yang dinyatakan oleh Sachs dalam Cold Heart 1997 halaman 70 bahwa terdapat beberapa pasangan kedekatan yaitu timbal balik, misalnya salam penawaran penerimaan, kemudian undangan penerimaan atau penolakan, permintaan maaf penerimaan atau penolakan, tanya jawab, pengaduan atau pembenaran. Sebuah contoh dari pasangan kedekatan ini. Kemudian ada contohnya seperti dalam contoh berikut. Dina, kamu sangat cantik hari ini. Itu merupakan pujian dan kemudian diberikan tanggapan oleh Eka. Terima kasih banyak, Dina. Nah, itu merupakan salah satu urutan conversation yang menyambungkan antara si A dan si B, yang dari salah satu percakapan dari timbal balik, misalnya salam atau pujian atau penawaran. Dan ada lagi contoh berikutnya seperti tuduhan dan pengakuan atau penolakan. Contohnya seperti, apakah kamu yang mengambil bajuku di lemari? Nah, itu merupakan suatu kalimat tuduhan dan kemudian direspon dengan pengakuan ataupun penolakan, entah atau itu penerimaan atau penolakan. Seperti yang dilakukan oleh Eka, yang direspon oleh Eka itu adalah sebuah penolakan. Seperti tidak, saya juga punya baju sendiri. Saya tidak akan berani memakai baju Anda. Itu merupakan pengakuan yang dilontarkan secara penolakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis dari turn taking yang bagian pasangan pendekatan. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Welvi dengan NIM A1M220073. Jenis-jenis dari intonasi yang kedua itu adalah intonasi. Duncan dalam Cold Heart menjelaskan bahwa intonasi bisa digunakan sebagai sinyal belok oleh speaker saat ini. Nah, intonasi dibagi menjadi dua, yaitu intonasi turun dan intonasi naik. Intonasi naik dapat digunakan sebagai strategi mengambil giliran, sedangkan intonasi turun dapat digunakan untuk menandakan bahwa kita telah sampai pada akhir giliran. Sebagai contoh, si A, don't forget to wake up at 5 o'clock. B, will do dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Arini Widya Agustina dengan NIM A1M220085. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari turn taking, yaitu gesture atau biasa yang disebut dengan gerakan. Gestures can serve as non-vocal sign that the current speaker is ready to allow another person to have their turn to speak. The most common gesture that indicates turn taking is a gesture that expresses inquiry, such as a hand wave. Jadi, gestur atau gerakan dapat berfungsi sebagai tanda non-vokal bahwa pembicara saat ini siap untuk mengizinkan orang lain mendapat giliran untuk
berbicara. Jadi, gestur itu paling umum yang menunjukkan giliran mengambil atau giliran untuk berbicara adalah gestur yang mengungkapkan pertanyaan seperti lambaian tangan. Contoh, salah satu contoh dari gestur adalah contoh dari gestur interaktif yang digunakan untuk mengatur pengambilan giliran. Seperti gestur interaktif yang digunakan untuk mengatur pergantian percakapan dalam beberapa cara, termasuk menandakan bahwa pembicara ingin menahan pembicaraan. Contohnya seperti "Don't interrupt me", jangan menyela saya. "Let me finish", biarkan saya selesai. Dan menandakan bahwa seorang pembicara siap untuk menyerah atau mengalah. Seperti "You go ahead, what do you think?" You go ahead artinya kamu lanjutkan. Dan what do you think? Bagaimana menurutmu? Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaze direction atau arah tatapan. Jadi, gaze direction itu merupakan arah tatapan atau pandangan seseorang ketika ia sedang berbicara ataupun pada saat ia sedang mendengarkan. Nah, ketika kita melihat seseorang sedang berbicara, sebagian besar mata mereka akan mengarah ke bawah dan dalam kebanyakan kasus ketika seseorang sedang mendengarkan orang lain, mata mereka biasanya mengarah ke atas. Itulah sebabnya sering sekali terjadi selama percakapan mata pembicara dan mata pendengar tidak saling bertemu atau tidak saling bertatapan. Jadi kita dapat mengetahui bahwa seseorang pembicara mulai mencapai titik yang relevan ketika mereka lebih sering melihat ke atas dan biasanya mereka selesai berbicara dengan tatapan yang mantap. Jadi pembicara berikutnya bisa menjadikan ini sebagai tanda untuk memulai berbicara. Orientasi mata pada wajah yang dapat digunakan oleh orang lain untuk menginterpretasikan kemana seseorang melihat. Jadi arah pandangan itu adalah cara yang efektif untuk mengomunikasikan lokasi objek yang tersembunyi dengan cara fungsional mirip dengan menunjuk.